Apakah sukses pemilik bisnis itu hasil kerja sendiri atau karena kemitraan dan kolaborasi saling mutual? Tentu kemitraan menjadi salah satu kunci sukses dari semua perilaku bisnis maupun investasi, karena tidak ada sebuah sistem berjalan tanpa berkolaborasi dengan sistem lain. Kita mungkin perlu bertanya, apa fungsi dan manfaat membangun kemitraan bisnis dengan pihak lain yang memiliki potensi sumber daya? Nah, yang kedua, jenis mitra kunci seperti apa yang perlu dibangun dalam rangka memastikan operasional usaha itu berjalan standar? Nah, pertanyaan ketiga, langkah-langkah kreatif apa yang perlu dilakukan guna mempersiapkan sebuah kemitraan yang efektif? Tentu kita masih bisa mengajukan pertanyaan keempat, bagaimana cara untuk memastikan kolaborasi mutual bisa langgeng dan memberikan hasil bagi para pihak yang melakukan kemitraan strategis. Dalam struktur biaya, kemitraan itu sebenarnya mengefisiensikan perilaku dan membagi risiko. 4 pertanyaan pembuka itu sebenarnya hanya mencoba menguak mengapa kita perlu dan penting membangun mitra-mitra kunci. Karena para mitra kunci itu sebenarnya adalah sebuah entitas atau pihak eksternal yang mau dan menjalin kerjasama strategis dengan usaha kita untuk mendukung kegiatan operasional, bahkan mungkin memperluas jangkauan serta mendapatkan sumber-sumber daya penting dalam rangka mengurangi risiko untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Kita bisa melihat apakah resto demikian ini memiliki pemasok untuk beberapa bahan-bahan baku yang berkait dengan penyediaan menu. Jadi kemitraan itu berarti membangun aliansi strategis atau mungkin joint venture dalam rangka kemudahan dan juga dalam rangka memastikan operasional usaha itu meskipun kita harus berbagi biaya dan beban keuntungan. Kalau usaha kita masih skala mikro informal, mungkin kita perlu pemasok atau mitra kerja langsung belanja ke agen saja, atau mungkin ke para pihak lain yang menyediakannya tanpa perlu mereka datang mensuplai ke tempat kita. Jadi kita yang aktif keluar untuk mencari kebutuhan dan bahan-bahan yang memang diperlukan demi kelancaran usaha itu sendiri. Ketika kita memaknai apa yang menjadi obsesi dan tujuan dari bisnis itu, maka tentu kita bisa mengatakan manfaat dan fungsi membangun mitra-mitra kunci itu ya antara lain, misalnya kita lebih mudah akses ke sumber daya. Bisa saja kita memperoleh sumber daya bahan baku, mungkin keahlian atau aset-aset yang memang perlu diakses dari para pihak luar. Yang kedua, kalau kita memaknai sendiri, itu berarti memastikan optimalisasi operasi usaha kita sendiri. Jadi resto di depan itu efisiensi kegiatannya akan lebih meningkat ketika ada kenyamanan, kepastian dan juga ketersediaan bahan-bahan baku menu dalam ukuran kualitas dan harga yang relatif kompetitif. Ini artinya bahwa para pihak mitra bisa juga melakukan perluasan pasar. Kita juga bisa memperlebar jangkauan pasar kita, membuka akses ke pasar baru dan memperluas jangkauan potensi pelanggan. Nah, selanjutnya sedulur, tentu ini adalah bagian dari pengurangan risiko. Jadi bermitra berarti membangun tanggung jawab dan risiko
dalam proyek atau kerjasama operasi yang dilakukan oleh para pihak mitra sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, yang selanjutnya kalau dilihat sebenarnya fungsi kemitraan itu adalah bagaimana membagi keahlian atau menggabungkan kemampuan non-teknis seperti teknologi maupun pengetahuan-pengetahuan komplementer di antara para pihak yang melakukan spesialisasi dan spesifikasi fungsi masing-masing. Mencermati fakta dan kondisi di lapangan, maka sebenarnya kita bisa mengkategorikan jenis mitra-mitra kunci itu bisa dalam kapasitas satu memang sebagai pemasok atau supplier. Jadi mereka ini menyediakan barang atau layanan untuk mendukung operasional dari kegiatan bisnis kita. Mungkin penyediaan bahan baku atau bahan penolong, sehingga peran mereka itu memastikan ketersediaan bahan baku, bahan penolong maupun kualitas barang yang dibutuhkan. Produsen membutuhkan mitra distribusi. Jadi para mitra misalnya di bidang transportasi membantu mendistribusi produk ke wilayah-wilayah pelanggan dan juga ke para agen penjualan dan retail. Kehadiran beragam aplikasi digital bisa membangun aliansi strategis. Jadi ini bentuk kerjasama bisnis tetapi tidak saling berkompetisi. Misal saja itu adalah Gojek dengan pelanggan melalui aplikasi pesanan antar. Demikian juga delivery, sehingga ada Shopee Food, ada GoFood dan lain-lain, sehingga pada akhirnya bisa membuka inovasi produk dan layanan. Atau seperti yang kita lihat dalam platform e-commerce atau mungkin aplikasi digital lain adalah layanan keuangan. Jadi ini adalah mitra teknologi, sehingga akhirnya pemilik modal melalui penyediaan layanan teknologi mampu membantu untuk meningkatkan efisiensi dalam penyaluran kredit, pinjaman lunak, atau mungkin juga pola-pola manajemen yang akhirnya memastikan perilaku keuangan dan manajemen operasi usaha itu standar dan terukur. Bisa juga jenis kemitraan seperti joint venture. Jadi ini gabungan antara investor dengan pemilik ide bisnis melalui studi kelayakan bisnis akhirnya membentuk entitas bisnis baru secara bersama-sama. Jadi dengan sharing dan kolaborasi sumber-sumber daya tertentu yang mereka miliki, mereka bisa saja memperkuat posisi pasar, posisi produk itu di pasar untuk mengalahkan market leader yang sudah ada. Contoh soal misalnya kafe kopi kenangan yang sudah mulai merebut posisi pasar dari kopi yang tersedia di Starbucks. Masih bisa kita temukan jenis mitra investasi. Jadi ini adalah antara individu atau perusahaan yang memberikan modal kredit untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Jadi mereka ini adalah para investor atau memanfaatkan modal tersebut untuk membangun bisnis baru, bisnis startup misalnya. Keberadaan jenis mitra bisnis disebut di atas sebenarnya itu menjadi elemen penting dalam keberlangsungan dan keberlanjutan operasi usaha mikro kecil menengah. Jadi kemitraan ini bisa berkolaborasi antara individu dengan bisnis atau bisnis dengan individu atau bisnis dengan bisnis, di mana mereka saling memperkuat posisi dan strategi bisnis masing-masing. Gerakan video dan visualisasi yang sudah kita lihat di depan itu sebenarnya mengajak kita untuk melakukan kemitraan sebagai entitas dari sebuah potensi kesuksesan. Nah, tentu langkah-langkah yang perlu kita lakukan waktu kita melakukan atau mempersiapkan kemitraan itu
dalam pengalaman dan juga analisa masalah, kita perlu melakukan identifikasi kebutuhan untuk apa dan mengapa kita bermitra dengan partner. Nah, kedua, tentu kita perlu melakukan penelitian terhadap siapa calon mitra kita tersebut, informasi terkait reputasi dan keahlian serta pengalaman mereka. Tentu kemudian kita yang lagi mencari mitra menyusun kriteria seperti apa kapasitas finansial dari mitra, reputasi dan nilai-nilai yang mereka miliki baik dari sisi jangka menengah, pendek maupun panjang. Nah, tentu kita mengukur juga pendekatan para mitra potensial. Jadi kita mulai menghubungi dan melakukan negosiasi untuk membangun kesepakatan, sehingga ketika dilihat ada potensi untuk saling menguntungkan, maka tentu peran dan fungsi masing-masing akan ditetapkan sesuai dengan tujuan kemitraan itu sendiri. Kebutuhan bermitra itu nyata dan menjadi fondasi dalam membangun sukses, karena kesuksesan berbisnis tidak mungkin dilakukan sendirian. Dalam hal ini, kemitraan bukan hanya tentang berbagi keuntungan, tetapi juga berbagi risiko dan visi bagaimana meraih visi dan target tujuan masing-masing. Kesepakatan kemitraan berarti memastikan kolaborasi saling mutual. Dalam hal ini tentu diperlukan pendekatan-pendekatan ke depan menyangkut pengelolaan hubungan di antara kedua belah pihak dan para mitra di jalur kepentingan dan kerja operasional yang konsisten. Tentu juga bersama-sama melakukan evaluasi kinerja dan juga membahas mengenai penyesuaian strategi ke depan, sehingga juga meningkatkan kualitas kepercayaan antar satu dengan yang lain. Jadi akan menguntungkan untuk kemitraan jangka panjang secara berkelanjutan. Dalam hal ini, dalam kerjasama yang semakin solid akan terjadi kebutuhan untuk melakukan inovasi bersama, mungkin mengembangkan produk atau layanan baru yang akan lebih mampu menarik pelanggan dan sekaligus meningkatkan daya saing terhadap kompetitor. Itu artinya apa? Visi misi dan tujuan bisnis tercapai untuk semua pihak. Demikian sedulur. Berkolaborasi dan bermitra adalah bagian dari tidak hanya efisiensi tapi juga mencapai sukses. Salam sehat, salam sejahtera, salam wirausaha.